Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Pratama Gunawijaya, NIM 17155.038, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem pakar. Skema struktur sistem pakar sebagai berikut. Seperti yang terlihat di gambar ini, skema struktur sistem pakar terbagi menjadi dua bagian utama. Di antaranya bagian konsultasi dan juga bagian pengembangan. Di dalam bagian-bagian tersebut terdapat pula bagian-bagian lainnya. Di antaranya yang pertama ada yang namanya antarmuka pengguna atau user interface. User interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Yang kedua, ada yang namanya basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan merupakan bagian-bagian dari sistem pakar yang berisi domain-domain pengetahuan. Yang ketiga, ada yang namanya akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam suatu program komputer. Yang keempat, ada mesin atau motor inferensi. Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan workplace, dan untuk memformulasikan kesimpulan. Yang kelima, ada workplace atau blackboard. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau working memory. Digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. Yang keenam, ada yang namanya fasilitas penjelajahan. Fasilitas penjelajahan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada yang namanya perbaikan pengetahuan. Perbaikan pengetahuan sendiri adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan ataupun kegagalan yang dialaminya, dan juga mengevaluasi apakah pengetahuan-pengetahuan yang ada masih cocok digunakan di masa yang akan datang. Knowledge acquisition adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Fase pengembangan sistem pakar adalah sebagai berikut. Di dalam fase pengembangan sistem pakar, tentunya ada bagian-bagiannya, antara lain identifikasi. Tahap ini merupakan tahap penentuan hal-hal yang penting sebagai dasar permasalahan yang akan dianalisis. Terus ada juga yang namanya konseptualisasi. Hasil identifikasi masalah dikonseptualisasikan dalam bentuk relasi antar data, hubungan antar pengetahuan,
dan konsep-konsep penting dan ideal yang akan diterapkan dalam sistem. Yang ketiga, ada yang namanya formalisasi. Formalisasi memberikan kategori sistem yang akan dibangun, mempertimbangkan beberapa faktor pengambilan keputusan, seperti keahlian manusia, kesulitan, ataupun tingkat kesulitan yang mungkin terjadi, dokumentasi kerja, dan lain sebagainya. Terus juga ada yang namanya implementasi. Apabila pengetahuan sudah diformalisasikan secara lengkap, maka tahap implementasi dapat dimulai dengan membuat garis besar masalahnya. Kemudian, memecahkan masalah ke dalam modul-modul. Untuk memudahkan, maka harus didefinisikan sebagai berikut. Apa saja yang menjadi inputan? Yang kedua, prosesnya digambarkan dalam bagan alur dan basis aturan. Yang ketiga, apa saja yang menjadi output atau hasil dan kesimpulannya. Terus juga ada yang namanya evaluasi. Sistem pakar yang sudah dibangun perlu untuk dievaluasi untuk menguji atau memunculkan kesalahannya. Terus yang terakhir ada yang namanya pengembangan sistem. Hal pengembangan sistem dapat berguna adalah dokumentasi sistem di mana di dalamnya terdapat semua hal penting yang dapat menjadi tolak ukur pengembangan sistem. Di masa mendatang, termasuk di dalamnya adalah kamus pengetahuan masalah yang diselesaikan. Modul-modul dalam sistem pakar pada intinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang namanya modul penerimaan pengetahuan. Modul penerimaan pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan sistem pakar dilakukan proses penerimaan pengetahuan. Proses ini dilakukan melalui interaksi dengan pakar penerima pengetahuan. Dilakukan dengan bantuan dari knowledge engineer. Terus yang kedua, ada yang namanya modul konsultasi. Sistem pakar pada modul konsultasi apabila memberikan konsultasi berupa jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh pemakai pada modul ini. Pemakai yang awam berinteraksi dengan sistem dengan cara memasukkan data dan jawaban-jawaban pertanyaan sistem. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ada yang namanya modul penjelasan. Modul penjelasan adalah menjelaskan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu sistem. Metode inferensi dalam sistem pakar sejatinya terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada yang namanya backward chaining. Suatu penalaran di mana konklusi yang dapat berkebalikan dengan hipotesis. Potensial konklusi mungkin akan terjadi atau terbukti karena adanya fakta yang mendukung atau hipotesis tersebut. Terus yang kedua, ada yang namanya forward chaining. Forward chaining suatu penalaran yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan atau conclusion dari fakta tersebut. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.